yaitu 12 abad setelah tiadanya Nabi Muhammad SAW dengan lahirnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik lagi sama gue, Irfan Siregar di Mystery Make Sure Stories. Fakta yang keempat, Hamka sangat keras tentang bidah dalam agama. Ciri-ciri dakwah salafi atau ciri-ciri setiap konten yang gue buat, dakwah atau dai-dainya atau ulama-ulamanya itu kita udah tahu lah ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dakwah salafi Ahlussunnah wal Jamaah adalah menentang keras adanya perbuatan mengada-ngada, baik menambah, mengurangi, dan mengubah ajaran Islam ini. Hal ini sangat ditekankan oleh Hamka. Buya Hamka resah melihat fenomena masyarakat yang sibuk dengan amal ibadah yang tidak mempunyai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Buya Hamka berkata pada tulisannya itu, sumber agama sebagai yang diserukan pada ayat ini sudah tegas sekali, yaitu peraturan dari Allah dan Rasul. Di luar itu bidah namanya. Segala perbuatan bidah itu nyatanya tidak bersumber dari pengetahuan dan tidak diri petunjuk atau dari hidayah ilahi. Kalau sudah ditambah karena taklif, maka sifat keadaan agama itu akan berubah sama sekali, dinamai suatu agama baru dengan nama Islam, padahal ia sudah jauh dari Islam. Dan di negeri kita ini udah banyak banget ya jahiliyah yang ditimbulkan atau dibangkit-bangkitkan oleh penguasa sendiri dan dijadikan tradisi yang menyerupai ibadah, dan orang yang menegurnya sebab tidak berasal dari agama akan balik dimarahi oleh orang itu. Inilah akibatnya orang tidak senang kalau syariat Islam yang berasal dari Allah dan Rasul itu dijalankan. Jadi banyak orang itu yang nggak menyukai ya apa yang diajarkan oleh Rasul kita. Ya banyaklah yang menambahi, mengurangi atau mengada-ngada, itu banyak banget yang nggak bersumber dari Quran dan hadis. Dan tulisan ini atau perkataan ini ditulis Hamka pada Tafsir Al-Azhar jilid 3 halaman 55 sampai 57, penerbit Gemma Instani, cetakan pertama tahun 2015. Kita masuk ke fakta yang kelima ya guys. Ayahnya Hamka itu adalah seorang Wahabi. Buya Hamka juga pernah bercerita tentang ayahnya beliau, Haji Abdul Karim Amrullah. Buya Hamka mengisahkan tentang hubungan baik yang terjalin antara ayahnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Buya Hamka mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pembaca setiap surat kabar Wahabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi pernah gue dengar itu ungkapan Ustadz Suban Bawajer, Buya Hamka dicap Wahabi, Kiai Haji Ahmad Dahlan Wahabi juga, Tuanku Iman Bonjol dibilang Wahabi juga. Berarti benar nih yang tulisan yang Masya Allah ditulis oleh ayah kita ini, oleh Buya Hamka ini, sebagai yang ada ini yang mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pembaca setia surat kabar Wahabi yang rutin diterbitkan oleh ayahnya. Jadi ayahnya Buya Hamka ini beliau penulis juga, dan dia menulis di surat kabar di tahun itu, dan pembacanya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan surat kabar Wahabi yang rutin diterbitkan oleh ayahnya Buya Hamka. Dan Buya Hamka itu menulis dalam bukunya itu seperti ini ya guys. Ini yang ditulis oleh Buya Hamka pada bukunya. Kiai-kiai di Jogja tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi pembaca setia Al-Munir, surat kabar kaum Wahabi di Padang, Sumatera Barat. Setelah ayah mendengar riwayat hubungan rohani Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Al-Munir yang terbit pada tahun 1911 dan dengan resmi Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912. Jadi ada jeda 1 tahun antara dengan rutinnya Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca surat kabar Al-Munir yang dibilang penerbitnya itu dari Wahabi Padang, dan setelah jeda 1 tahun berdirilah organisasi Muhammadiyah. Dan dapatlah saya memahami cerita ayahku kepadaku yang kerap kali diulang-ulangannya, bahwa ketika beliau di tanah Jawa pada tahun 1917, dia singgah di Jogja
dalam perjalanan kembali ke Jakarta dari Surabaya. Dan ketika itu beliau ada katakan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan tawaduknya Kiai Haji Ahmad Dahlan meminta izin hendak menyalin karangan-karangan beliau ke dalam bahasa Jawa. Jadi surat kabar yang ditulis oleh ayahnya Hamka ini disalin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk diterbitkan atau diajarkan kepada murid-muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam versi Jawa. Karena ya mungkin dulu ada Jong Sumatera, ada Jong Java, ada Jong Molukan ya, ada Jong Maluku, ada Jong Papua. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin akan lebih cepat diterima oleh masyarakat ketika itu ya. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai inisiatif atau meminta izin kepada surat kabar Al-Munir tadi untuk mengajarkan isi yang disampaikan di dalam surat kabar itu kepada anak muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam versi bahasa Jawa. Dan dengan rendah hati pula beliau dibenarkan dan menyuruh atau meminta kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menambahi mana yang kurang. Dan sumber ini kita baca itu dari bukunya Buya Hamka, Ayahku halaman 159 dan sampai 161 di PTS Publishing House Malaysia pada tahun 2015. Kita lanjut ke fakta yang keenam. Beragama harus mengerti dalil, bos. Jadi gue beberapa hari ini sempat lihat orang yang jikirnya edan, bro. Gue sama istri sempat nonton video YouTube sampai kejang-kejang kayak orang surupan, gila. Ntar deh kapan-kapan kita coba mengulas tentang itu ya, tentang zikir-zikir itu ya. Kita ke Buya Hamka dulu. Kita ke fakta yang keenam, beragam harus mengerti dalil. Salah satu wasiat Buya Hamka adalah harusnya setiap muslim tahu cara agama yang benar. Dakwah Salafiyah menekankan bahwa setiap muslim harus mempunyai ilmu agar tidak terjebak sikap fanatik, golongan, dan tradisi nenek moyang. Buya Hamka berkata dan menafsirkan ayat, dan janganlah engkau menurut saja dalam hal yang tidak ada bagi engkau pengetahuan padanya. Ayat ini termasuk sendi budi pekerti muslim yang hendak menegakkan pribadinya. Kita dilarang Allah menurut saja, menurut bahasa Jawa, dengan tidak menyelidik sebab dan musabab. Qatada menafsirkan kelemahan pribadi Pak turut itu demikian. Di ujung ayat ditegaskan sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati tiap-tiap satu daripadanya itu akan ditanya. Terang di sisi bahwa orang yang hanya menurut saja jejak langkah orang lain, baik nenek moyangnya karena kebiasaan, adat istiadat dan tradisi yang diterima atau keputusan yang ta'assub pada golongan, membuat orang tidak lagi mempergunakan pertimbangan sendiri. Padahal dia diberi Allah tidak lagi mempergunakan pertimbangan sendiri, padahal dia diberi Allah alat-alat penting agar dia berhubungan sendiri dengan alam yang di sekelilingnya. Dia diberi hati atau akal atau pemikiran yang menimbang buruk dan baik, sementara itu pendengaran dan penglihatan adalah penghubung di antara diri atau di antara sanubari kita dan segala sesuatu yang diperhatikan dan dipertimbangkan mudarat dan manfaatnya. Bahkan kerap kejadian perkara yang sunnah, yang jelas-jelas Sunda itu tertimbun, bro, dan yang bidah itu malah naik ke permukaan yang gak jelas, yang dari mana dia HP ngajarin itu malah muncul gak karu-karuan dan lebih masyhur ya. Maka wajiblah kita beragama dengan berilmu. Ini Hamka yang ngomong, bukan gue cuman nyampein atau memperluas atau nggak menyebarkan siapa yang menginformasikan apa yang Hamka tulis. Dan ini bersumber dari Tafsir Al-Azhar jilid 5 halaman 288 sampai 289 penerbit Gema Insani cetakan pertama tahun 2015. Dan kita masuk ke fakta ketujuh, masalah kultus individu. Prinsip dakwah Salafiyah yang diadopsi oleh Buya adalah menentang segala macam pemaksuman terhadap orang-orang soleh. Gak ada, bro, yang maksum itu hanya beberapa sahabat Nabi dan Nabi yang gak ada, bro, yang orang-orang yang dianggap maksum itu gak ada, cuman sahabat Nabi dan yang Nabi sendiri. Orang-orang tua Nabi aja di neraka, kan dia meninggal dalam keadaan kafir, ya kan?
Jadi nggak ada orang lagi yang dianggap maksum dan kita anggap suci, harus kita kuburannya harus kita sembah-sembah. Buset, bener bro. Jadi pada era sekarang ini kalau lu lihat atau ada orang, ada dai, ada katanya kiai ngomong Nabi Muhammad tangannya pas dia ziarah ke Nabi Muhammad, terus tangannya Rasulullah SAW keluar dari kuburannya terus nyium tangannya, kan Eden ya. Emang lu siapa? Ada tuh kiai, coba aja lu cari sendiri. Dia ngomong ya emang kan apa, kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan nggak mungkin gak dijaga ya. Aneh aja kalau ada dia menganggap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan nyium tangan orang Indonesia. Emang siapa lu? Jadi hal ini disebabkan oleh, terbalik lagi ke Hamka, hal ini disebabkan bahwa efek buruk dari pemaksuman atau pengutusan individu itu dapat menyebabkan manusia terjerumus dalam perbuatan syirik. Dan Buya Hamka itu berkata, guys, setengah ulama tafsir menyatakan maksud bijibti ialah sihir, tetapi setelah digali ke dalam rumpun-rumpun bahasanya, bertemulah bahwa segala kepercayaan tahayul, dongeng, khurafat yang tidak dapat diterima oleh akal yang wajar, itulah jadi jibti. Togut berumpun dari kalimat tagiyah, kita artikan kesewenang-wenangan, melampaui batas, terkhusus kepada manusia yang telah lupa atau sengaja keluar dari batasnya sebagai insan, sebagai manusia, lalu mengambil hak Allah atau manusia dianggap Tuhan oleh yang mempercayainya. Dan ada ulama besar yang disegani, akhirnya dipandang rahmat. Nih Indonesia nih, lama-lama diikuti sehingga segala fatwanya wajib dipandang suci seperti firman Allah saja. Maka ulama itu telah menjadi togut bagi yang mempercayainya, apalagi setelah dia mati. Kuburannya pula yang dipuja-puja, guys. Banyak banget di Indonesia ini. Diziarahi atau meminta wasilah, menjadi orang perantara akan menyampaikan keinginan-keinginan kepada Allah. Menjadi togut pula lah dia sesudah matinya. Dan di tanah air kita pun terdapat banyak yang demikian, guys. Kalau mau mempelajari atau mencampur aduknya jibti dan togut, pergilah ziarah ke kubur sunan-sunan. Gue sadar nih gue yang ngomong, cuman gue itu ngangkat tulisan dari Hamka sendiri, dari Buya Hamka sendiri, dari ayah kita ya. Mempelajari campur aduk jibti dan togut, pergilah ke ziarah-ziarah sunan-sunan atau wali songo dan dengarkan dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Bener guys. Kumpulan jibti dan togut dari guru kunci. Jadi guru kunci itu bukan main ya, dan udah kayak bener aja lah intinya. Di dalam ayat ini diterangkanlah betapa sesatnya orang-orang yang telah diberi sebagian dari kitab. Kepercayaan tauhid yang asli telah hilang di dalam lipatan jibti atau kesesatan dan togut atau menuhankan makhluk. Kalau ditanyakan engkau pertuhankan si anu, niscaya mereka akan menjawab juga, Tuhan kami Allah, sama. Tetapi kalau ditanya lagi mengapa perkataan si anu atau fatwa si anu, tafsiran si anu kamu terima saja dengan tidak mempergunakan akal, padahal kadang-kadang berjauhan sangat dengan firman Allah. Benar bro, jauh banget kadang-kadang dengan firman Allah. Dan gue itu banyak banget lagi yang ngikutinnya, gue aduh sakit. Ini bersumber dari tafsir Al-Azhar jilid 2 halaman 322 sampai 324, penerbit Gema Insani, cetakan pertama tahun 2015. Oke guys, untuk video Buya Hamka ini gue cukupkan dulu di sini. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke guys, tetap jaga kesehatan. Dan gue Irfan Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm the story, make sure the story.